Di awal tebakan gue pas gak? Ketika persahabatan cowok-cowok biasanya muncul cewek. Mengejar mimpi tuh harus harus tahu dulu. Kalau emang kita tahu potensial kita di situ, ya lu terusin. Based on film. Film. Kalau based on pribadi juga gak apa-apa sih. Hai, kembali lagi di Broscast Podcast bersama saya Reza Baluel. Kalau kita ngomongin soal film, ini ragam film banyak. Tapi kalau film mengenai inspired by true events yang banyak sekali menginspirasi anak muda, salah satunya adalah Nobody Loves Kay. Sudah hadir bersama saya para cast di sini, ada Aya, ada Josia juga. Apa kabar? baik. Nah, ini biar kita lebih kenal lebih dalam, boleh ceritain nggak karakter masing-masing dari Aya dulu deh. Aku di sini berperan sebagai Bebe. Jadi Bebe itu ceritanya cewek dengan penampilan yang nyentrik gitu. Dan Yes. dia nyentrik banget ya. Udah Bisa lihat di trailer. Ya udah keluar juga ya. Terus dia tuh muncul lah di kehidupan Kai, Aurelio dan Ido, tiga sahabat inilah gitu. Sebenarnya kemunculan si Bebe ini tuh membuat ambisi dan semangat mereka tuh ada gitu. Tapi justru malah terjadilah konflik di situ. Biasanya kalau ada karakter perempuan yang masuk di sana, persahabatan cowok-cowok nih, jadi salah satu penyebab konflik. Bener gak gitu, Jos? Gimana ya? Mana ya? Nonton aja gitu kan. Kalau Jos gimana karakternya? Gua Joseph Federico di sini berperan sebagai Aurelio. Aurelio ini adalah salah satu dari persahabatan mereka, Kai, Ido, dan Aurelio. Gua ini memposisikan diri gue sebagai memang orang yang bisa, menurut gue kalau dianalogikan seperti gue tuh kayak lemnya mereka gitu. Kayak apapun yang terjadi pasti ada gue di tengah-tengah itu untuk mengisi ruang itu, walaupun segala konfliknya, segala dinamikanya pasti ntar dijelasin di film. Yang cukup menarik adalah ini kan inspired by true events begitu ya, bukan biopik. Nah, apa yang menjadi pembeda ini dengan kejadian nyatanya? Sebenarnya kalau kita tarik lagi cerita dari masa lalu Kyrie, cerita tentang Kyrie memang sangat menginspirasi sekali gitu. Cuman bagaimana caranya kita mengadaptasikan ini sebagai memang kita bertutur pakai bahasa Indonesia dan setnya juga kita pakai set di Indonesia tapi memang looks-nya seperti di Filipina gitu. Dimana dari Mirip-mirip tim gitu. produksi nyari set yang emang benar-benar mirip pedesaan di sana karena semangat Southeast Asia sampai sekarang tuh menurut gua hampir sama aja gitu. Kita sama Filipina atau negara lain tuh sama sebenarnya. Gitu. Oke, kan dari judulnya juga cukup menarik ya, Nobody Loves Kay. Nobody Loves Kai. Apa yang membuat judul ini jadi berbeda begitu? Apakah memang dari, kalau kita yang tahu ya, zaman sekarang kan e-sport memang sudah maju, tapi kalau generasi sebelumnya kan seperti belum bisa nerima gitu ya. Nah, gimana? Apa yang mau disampaikan dari film ini sebenarnya? Yang mau disampaikan kenapa namanya Nobody Loves Kai. Nah, ini kan dua hal yang berkaitan satu sama lain. Kalau balik lagi kenapa Nobody Loves Sky karena kalau kata sutradara kami judul ini baru bisa kalian ketahui setelah kalian menonton film. Betul. Kalau soal dinamika filmnya tersendiri, ini film tuh semua whole tentang mimpi gitu. Perjuangan gitu kan. Mimpi seseorang mungkin kalau dari kata Eyang waktu kita preskon dan sampai kita media promo itu sangat meaningful bahwasanya gimana caranya orang yang di atas generasi kita bisa menerima keadaan bahwasanya anak-anak di generasi sekarang itu udah berbeda loh. Cara merepresentasinya juga udah berbeda loh. Cuman memang disampaikannya lebih ke realistis dan mengikuti apa yang terjadi sekarang gitu. Itu yang ada di film ini. Oke, Aya, kalau Aya sendiri bergabung dalam film ini, apa yang menjadi perbedaan dengan proyek-proyek sebelumnya? Perbedaannya tadi yang seperti Josia bilang, proses syutingnya tuh fun banget sih gitu kan. Apalagi kan kayak premis ceritanya aja tuh relate banget sama kita pemain, terus juga tim produksi gitu kan. Soalnya ini tentang mimpi, semua orang pasti punya mimpi gitu kan. Jadi pas ketika syuting itu open banget sih. Bener. Waktu pas syuting itu sutradaranya kayak misalkan kita sebagai pemain
mau kasih masukan apa gitu kan untuk karakter kita gitu kan. Iya, kayak diskusi aja gitu. Terus kayak, oh iya boleh gitu. Menurut aku ini syutingan yang paling Komunikatif. iya komunikatif, fun banget. Aku tuh sama karakter yang lain kan nggak di hari yang sama ya syutingnya, beberapa karakter yang lain. Tapi aku ngerasa kita tuh pas press con kemarin kayak kok kita udah kenal deket banget ya gitu. Padahal tuh kita syuting nggak bareng, harinya beda gitu. Tapi aku ngerasa kayak kok chemistry-nya dapet banget ya. Kayak, apalagi dari mereka bertiga sih aku belajar banget. Kayak Raybong, Josia, Bima, Zriel itu kayak mereka benar-benar kayak chemistry-nya dapet banget. Padahal mereka belum pernah ketemu ya kalian sebelumnya. Gua sama Bima tuh sempat di project sebelumnya. Oh. Gimana cara bikin chemistry kalian bisa selengket itu? Udah kenal, jadi belum pernah seproject sama Bima, tapi gue tahu Bima itu siapa dan kita sering ngobrol di luar kerjaan juga. Cuman di film ini tuh gue merasa bahwasanya oh ternyata kita tuh emang senyambung itu dari dulu. Cuman emang nggak diberikan ruang yang banyak aja gitu. Sampai sekarang akhirnya dampak dari film ini adalah gue, Rebong dan Bima, kita bertiga tuh beneran temenan di asli sampai nggak ada jadwal pun kita membuat jadwal sendiri. Gitu. Kalian sama-sama main ML gak sih? Aku main. Tapi nggak jago-jago banget sih. Aku cuma bisa satu hero doang gitu aja. Jadi setiap main aku Apa itu hero-nya? Nana. Gue main banget parah. Cara chemistry kalian bisa masuk di antara 3 karakter itu juga karena sama-sama main ML, apa enggak? Kita bahkan ada workshop kita main ML banget. Iya. Oh iya. Ada. Bahkan ada pick aset dari kita main itu ditayangin di film. Buat di filmnya. Ntar kalian lihat nanti. Tapi karena memang main sehari-hari udah jago banget atau ada pelatihan khusus nih? Kalau gua dulu. Pengembangan karakter lu. Kalau soal main, gue emang dulu main ML banget, parah. Bisa dibilang gua itu ikut offline event dan lain-lain tuh gue ikut. Dulu sempat ikut turnamen. Cuman emang balik lagi di pesan film ini tersebut gitu kayak ya kemarin ada yang nanya gitu kayak bagaimana tanggapan kita sebagai pemeran Nobody Loves Sky menanggapi bahwasanya apa yang dimaksud dengan keranjungan game atau terlalu adiksi sama game. Ya gue cuma bisa jawab kayak kalau emang kita tahu potensial kita di situ, maksimal poin kita di situ, ya lu terusin. Jangan sampai kayak sebuah hal yang sia-sia, lu harus kejar juga dengan sia-sia gitu. Iya, setengah-setengah gitu nggak usah gitu kan. Dalam mengejar mimpi tuh harus tahu dulu batasannya gitu. Iya, anak-anak kan kalau dilihat ya mas sekarang juga ya memang suka main game, diarahkannya ke sana begitu ya. Tapi kalau lo ngelihat sendiri industrinya seperti apa? Apakah sudah support untuk itu? Industrinya sangat wow. Kemarin sempat ada pembahasan juga kita antar pemain. Wow, ngelihat kantor-kantor e-sport, lihat brand ambassador e-sport, lihat kehidupan yang di dalam e-sport itu kayak, oh ini new level dan menurut gue ini sebuah industri yang sebenarnya menjanjikan buat semua orang. Gitu. Kalau dari pemerintah sendiri, supportnya seperti apa? Setahu gue ya, emang sudah ada asosiasinya menurut gue. Setahu gue ya, namanya IESPA. Setahu gue malah kita aja compete di Asian Games kalau nggak salah. Asian Games, SEA Games gitu. Udah ngirim perwakilan sana. Ya, udah ada ya. Oke, Jos, yang cukup menarik adalah ini kan banyak pembahasan juga. Apakah filmnya nanti melulu ngebahas soal game dan segala macam? Padahal sebenarnya kan enggak. Nah, mungkin lu bisa jelasin sedikit ya. Kalau dibilang enggak, kayaknya enggak juga. Ya pokoknya film ini bercerita tentang mimpi dengan medianya adalah game. Gitu. Ya menurut gua ini suatu hal yang baru di perfilman Indonesia, karena belum ada film game sama sekali. Iya, yang mengangkat setahu kita, sepengetahuan kita. Sebelum film ini kan emang based on jadi film Nobody Loves Sky ini dulu diadaptasikan tuh dari short filmnya dulu. Short filmnya dulu baru lari ke film, format film. Nah menurut gue ini suatu hal yang baru. Orang membahas mimpi, orang membahas masa depan tapi bercerita lewat game. Itu menarik sekali sih. Oke, ada. Kalau dari judulnya sepertinya kan karakter ini kesepian gitu. Ada pembahasan soal itu nggak? Ada nggak ya? Yang bisa dijawab adalah ketika lo punya mimpi, pasti lo ada satu hal akan nyambung sama
sama judul ini sih. Judul ini. Ketika lo emang sedang di fase mengejar mimpi, Lo pasti lo relate. akan relate. Ini kan ada ceritanya juga mengenai persahabatan gitu. Gimana support sahabat untuk kayak me versus the world gitu. Dunia pasti kan menginginkan kita gagal, orang-orang menginginkan kita gagal, tapi sahabat hadir di sana. Arti sahabat menurut lo apa? Arti sahabat, arti sahabat tuh sebenarnya kalau kita sudah mengkotakkan teman menjadi sahabat, menurut gue sudah di level dimana kita emang sudah berkoneksi, yang ibaratkan kita harus berkesinambungan yang sangat solid gitu, dimana dari sisi emosionalnya, dari sisi fisiknya kita harus tahu betul gitu. Makanya sangat bahaya kan sebenarnya ngomong kata sahabat. Cuman sahabat tuh kadang-kadang tidak perlu lu klaim, tapi bisa terjadi dengan alamiah aja gitu, kayak film ini. Kayak- Yes, Ayah gimana ngeliatnya? Arti sahabat tuh apa sih buat Ayah? Arti sahabat buat aku dalam hal mengejar mimpi ya. Kayak keluarga, sahabat menurut aku sama aja sih, support system Yes. kita gitu. Cuman kadang gitu kan dalam hidup itu kan ada yang baik, ada yang buruk gitu. Kayak mungkin di dalam perjalanan mimpi kita tuh kadang kelihatan nih mana sahabat yang beneran, mana yang sahabatan gitu kan. Jadi kayak ya itu ini sih apa namanya? Karena setiap seleksi orang alam, gitu. punya ego kan, semua Iya. manusia itu punya egonya sendiri gitu, yang nggak ada yang tahu, bahkan keluarga pun nggak tahu tentang ego ini. Yang ego ini yang punya diri sendiri. Yang tahu diri Iya. sendiri. Makanya kita sebagai sahabat tahu betul gimana sahabat kita, ya harus memposisikan diri yang benar gitu. Iya. Kalau tadi di awal tebakan gue pas gak? Ketika persahabatan cowok-cowok biasanya muncul cewek menjadi salah satu penyebab konflik begitu. Kalau di sini ada itu Based on film. based on film. Based on film. film. Kalau based on pribadi juga nggak apa-apa sih. Ini kita lagi ngomongin film nih. Kalau based on film kalian nonton aja. Iya. Kan dikit aja, bocorin dikit aja. Pokoknya di sini Film ini lumayan sebenarnya banget ada ya. romance sedikit sih. Sebenarnya bahkan nggak romance malah di tahap persahabatan juga, bahkan yang kebetulan diperankan sebagai Aurora Ribeiro. Jadi Amanda itu emang Itu juga sahabat. formatnya memang seperti itu, emang dibuatnya itu seperti itu. Oke, kan balik lagi kita bahas soal banyaknya anak-anak Indonesia sekarang cenderung untuk pilih e-sports karena memang satu sisi menjanjikan, yang kedua memang ya anak-anak suka bermain gitu. Walaupun tadi kita bahas dari sisi generasi sebelumnya masih memandang ini sebelah mata begitu. Gimana cara meyakinkan anak-anak Indonesia? Kalau tadi kita bahas generasi sebelumnya gitu ya, tapi anak-anak gimana cara meyakinkannya bahwa ya ini benar-benar industri yang bagus kok untuk kalian gitu. Kalian juga bisa tidak kecanduan tapi bisa menjalankan profesi ini nantinya. Sebenarnya di setiap bidang pasti berkompetisi lumayan banyak masanya kan sebenarnya. Apalagi di dunia e-sport yang memang sedang berkembang pesat di dunia Southeast Asia atau Indonesia gitu. Menurut gua satu yang tadi gua bilang bahwasanya kita harus tahu dulu potensi kita tuh sampai mana. Kita compete gak di dunia ini gitu loh, di dunia e-sport maupun game dan lain-lain tuh kita compete gak sebenarnya. Menurut gua tahap itu dulu. Baru kalian make sure bahwasanya oh ternyata gue emang siap jadi pro player gitu. Akhirnya kalian ikut audisi dan lain-lain, dan alam yang menseleksi kalian bahwasanya oh gue kepilih jadi pro player nantinya gitu. Oke, lu kan juga main ikut kompetisi juga ya. Kira-kira mulainya dari mana sih? Mulainya Apakah harus speknya HP mahal dulu, komputer yang paling canggih untuk mulai ini? Enggak kok. Sebenarnya semuanya ya. Kalau gue kan dulu berkompetisi yang cukup sangat ingin mengejar tuh di dunia olahraga kan sebenarnya. Gue dulu pengen jadi pemain basket lah. Cuman akhirnya gue akhirnya gue sadar diri akan hal itu. Akhirnya gue nggak jadi gitu. Kalau menurut gue sendiri, kalau di e-sport, di mana sebenarnya ini sudah menjadi kultur. Ketika lo emang pengen nyampe titik sana, emang secara tidak langsung nyampe ke pesan lo. Semua orang di sini, semua orang sekarang anak-anak generasi kita itu pasti ada Mobile Legends di handphone ya, maupun game apapun gitu. Cewek, cowok kayaknya main. Jadi balutannya udah kultur gitu. Iya. Ketika lo jago, seleksi alam aja.
Alamiah aja. Untung-untungan. Untung-untungan, enggak untung-untungan sih sebenarnya. Gimana cara lu latihan juga sebenarnya? Gimana cara lu menganggap game ini juga? Serius atau tidaknya gitu. Kadang-kadang kan kalau dan ini gue pelajarin tuh waktu gue lagi kompetitif ya, bahwasanya Mobile Legend game apapun tuh ada formatnya. Emang ada pelatihannya dari rotasinya, dari kayak bola lah. Ada strukturnya, ada formasinya gitu sih. Oke. Kalau kita bahas soal ini kan fanbase juga pasti ada. Kalau fanbase itu biasa kadang ada yang toxic, ada yang enggak, gitu ya. Gimana lo lihat fanbase dari e-sport saat ini? E-sport Dari mas. e-sport ya. Kalau kita nyatakan sebagai toxic sih enggak. Karena gue bilang ini sebuah dunia yang baru. Jadi ekspresinya akan berbeda gitu. Ekspresinya akan baru juga. Jadi nggak bisa kita samain dengan kondisi ajang-ajang yang emang sudah lama terjadi gitu kayak sepak bola atau basket, nggak bisa. Jadi kenapa bisa dibilang komentarnya masih abstrak karena emang masih baru dibentuk gitu. Formatnya dan karakternya itu masih dibentuk dan itu bagus menurut gua. Bagus, kritik tuh bagus banget. Bagus banget. Baik, Ayah, ini kan film mengandung e-sportnya juga di sana. Apakah target pasarnya, kalau tadi di awal kan bilang ini film untuk semua orang yang punya mimpi gitu. Gimana cara merangkul semua orang yang punya mimpi? Semua orang juga punya mimpi gitu. Gimana cara ngerangkulnya gitu selain pecinta dari e-sport sendiri? Film ini kan nggak cuma tentang game kan gitu. Jadi menurut aku film ini akan cocok ditonton oleh semua orang karena ceritanya tuh ada tentang keluarganya, persahabatannya gitu, perjuangannya. Jadi akan relate banget sih sama kita semua. Dan menurut aku ini premis ceritanya tuh fresh banget kan. Kayak masih jarang, bahkan setahu aku belum ada film yang ngangkat tentang game kayak gitu. Jadi mau aku semoga aja film ini dapat diterima oleh teman-teman di Indonesia. Yes. Apalagi mungkin untuk orang tua sih, kayak mungkin orang tua kalau nonton film ini akan lebih mengerti dan melunak gitu tentang mimpi anaknya. Dapat POV lain gitu ya. Banyak lintas loh generasinya faktor-faktor. dapet. Iya. Gimana Jas menurut lo? Ya sebenarnya iya, menyambungkan kata Ayah, bahwasanya masih banyak loh bidang-bidang yang emang Dianggap kurang remeh, diperhatikan iya. dan mungkin dianggap remeh sama generasi atas karena mungkin memang literasinya belum sampai sana. Bahwasanya penyampaiannya ke sana. Makanya kita membuat film ini tuh supaya bisa menyampaikan pesan itu sebenarnya. Ini loh gitu. Zaman orang tua dulu mana ada influencer ya kan? Mana ada food blogger. Tapi kan dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, profesi-profesi baru bisa hadir juga. Nah, amin, iya benar. Ini kan berlatar Filipina, tapi syutingnya di Jakarta gitu ya. Ada rencana film ini dibawa ke Filipina juga ya sih? Wah itu kita kurang tahu. Tapi kalau ada kesempatannya ya kan. Semoga deh. Semoga aja Semoga kalau deh. ada kesempatannya. Semoga film ini bisa worldwide. Asik. Amin. Sebenarnya Apa yang harus penonton tahu sebelum nonton film ini supaya makin penasaran? Apa Josh? Oke, biar makin penasaran adalah coba kalian bawa mimpi kalian buat nonton film ini, bukan tentang cara kalian buat nyampe prosin doang. Maksudnya di bidang profesional apapun, coba kalian bawa mimpi kalian. Siapa tahu saran dari gue ini bisa mewakili kalian gitu. Gimana cara kalian menjalani mimpi kalian, meninggalkan seseorang yang mungkin penting buat kalian gitu. Itu kan pasti berat rasanya. Nah itu menurut gue kalian harus membawa itu untuk nonton film Nobody Lost kayak gitu sih. Kalau aku bawa apa ya? Bawa popcorn, Asik. beli tiket, Bawa tumbler udah boleh sekarang nggak bisa. boleh ya kan? Saya putih. Bawa apa ya? Bawa keberanian sih buat aku. Karena kadang tuh ada orang yang mungkin dia pernah berhenti di tengah jalan gitu dalam mengajar mimpinya gitu kan. Terus habis itu dia udah nggak mau nginget-nginget lagi. Tapi dengan ada film ini mungkin kalau kalian punya keberanian untuk menonton itu, kalian akan punya semangat baru lagi gitu untuk mengajar mimpi yang lain. Oke. Jadi apa yang harus dilakukan Josh ketika kita punya mimpi terhalang tembok? Robohkan tembok. Terhalang tembok. Bagaimana caranya kalian harus lompat tembok itu sebenarnya? Iya, lewati. Gimana caranya Iya. kamu bisa ngelewati? Karena tembok itu kan kita nggak tahu yang mengisi tembok ini tuh siapa saja gitu loh. Bisa jadi orang terdekat, bisa jadi
Siapa bisa jadi siapa? Bisa jadi diri sendiri. Iya, ini bahkan bisa Iya, jadi diri benar. sendiri, benar. Itu sih menurut gua kita harus nge-conquer itu kalau kita ingin mengejar mimpi ya. Walaupun di usia-usia kita juga masih berproses untuk mengejar mimpi. Itu. Memang usia-usia muda ini usia paling ambisius begitu ya. Dengan ada kesempatan, dukungan dari keluarga, dukungan dari orang tua, semoga mimpinya bisa tercapai gitu. Nah, terakhir boleh promoin filmnya di kamera. Teman-teman jangan lupa nonton Nobody Loves Sky Tanggal 4 Juni 2026. di bioskop kesayangan kalian. Dadah!